berpanjang lebar lagi, saya mau panggil teman saya, Hadi. Iya. Halo, selamat siang Mbak Evi. Halo Hadi, kamu sudah Ya. siap Hadi? Oh siap Mbak, ya, kita siap. Ya. Iya, saya kalau lihat Hadi ini senang ya, karena dari ketika lihat Hadi semangatnya, saya bisa lihat Tuhan bekerja luar biasa di dalam dia. Ya, terpujilah Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan ya Hadi ya. Ya, sama juga Mbak, kita melihat Mbak Evi juga semangat melayani Tuhan. Oh, ya semua karena Tuhan. Ya. Oke, ini tadi kalau Hadi dengar ya, Pak Domi bilang sudah nggak sabar pengen dengar sharingnya Hadi, jadi dia bisa sharing kepada rekan-rekan yang lain. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan siapa itu Hadi terlebih dahulu kepada peserta Sabda Live. Boleh ya Had ya? Ya, silakan Mbak Evi. Kalau nggak kenal nggak sayang nanti Had. Ya. Oke, iya. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Hadi Pramono. Dia adalah programmer Sabda, dan di Sabda dia masuk dalam divisi ITS, Information Technology Services. Jadi di bawah dialah semua urusan seputar IT dikerjakan ya. Dia adalah programmer, kalau kita bilang programmer kesayangan di Sabda. Dia punya hati yang sungguh-sungguh Tuhan pakai, Tuhan bukakan untuk melayani Tuhan di bidang IT. Nah, Hadi ini dia seorang pemuda Jogja. Dia maunya dipanggil pemuda Jogja. Tapi domisilinya di Lampung ya, Had ya? Saya di Jogja Mbak, KTP-nya. Di Jogja. Tapi dia besarnya di Lampung. Jadi kalau bilang dia adalah putra Puja Kesuma. Puja Kesuma. Apa itu Puja Kesuma? Putra Jawa kelahiran Sumatera. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Iya ya, Puja Kesuma. Jadi Hadi Pramono Puja Kesuma, gitu ya Had ya? Oh, boleh. Iya, jadi saat ini dia juga berjemaat bergereja di Gereja Kristen Jawa. Kalau di Jogja, di Gereja Kristen Jawa mana Had? Saya di GKJ Rowulu. Rowulu. Ya, kalau di Solo Had? Kudian ya. Saya ya pindah-pindah. Pindah GKJ. Yang penting masih di. Iya, jadi Hadi berjemaat di GKJ di Jogja. Oke, dan saat ini dia melayani di Yayasan Lembaga Sabda. Sudah sejak tahun 2010 Tuhan memanggil dia untuk secara full time melayani Tuhan di bidang IT di Yayasan Lembaga Sabda. Oke, ada lagi hal yang kurang dari perkenalannya? Sepertinya sudah, Mbak. Ya, cukup. Ya. Nanti private saja. Ya. Private aja ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silahkan nanti PM Hadi ya. Hadi sudah terbuka, silahkan nanti di PM. Ya, nanti bisa kontak admin ya. Kalau mau tahu lagi lebih banyak tentang Hadi. Oke, ya. Hadi, saya mau tanya dulu nih tentang judul dari presentasi pada pagi hari ini. Bukan presentasi ya, sharing ya. Hadi kan, ini yang pilih judul Hadi ya. Judulnya I Caught You. Bahkan di tengahnya itu ada tanda love, ada tanda heart, ada tanda cinta. Ini judulnya cukup menarik dan benar-benar bikin penasaran sebenarnya. Ya, nah kenapa sih Hadi memilih judul ini untuk sharing pada pagi hari ini? Ya, sebelumnya saya mau tanya Mbak Evi dulu. Kalau Mbak Evi, code itu tahu nggak ya? Kode gitu. Code? Iya. Kode. Saya tahunya kode, membuat kode. Kalau tiap hari berinteraksi dengan kamu ya cukup tahu. Maksudnya tahu lah Hadi membuat berbagai macam baris-baris yang saya tidak tahu artinya itu, nanti dari baris-baris itu nanti akan jadi situs, akan jadi aplikasi gitu kan? Iya. Ya sebenarnya kan kode itu kalau ya secara umum dibilang itu simbol aja lah, simbol atau kode atau sesuatu yang mungkin kita nggak mengerti secara literal gitu ya. Tapi kalau secara programming atau secara secara komputer, kode itu adalah sekumpulan instruksi di mana sang programmer itu menulisnya supaya komputer itu bisa melakukan sesuai apa yang diperintahkan. Nah, jadi kode itu sebenarnya instruksi. Misalkan kalau di HP itu Mbak Evi punya HP, tapi kalau HP itu tidak diisi apapun, ya itu ditulis supaya fungsi dari hardware itu bisa berjalan dengan baik. Nah, saya kembali ke judulnya Mbak ya, I Caught You gitu ya. Sebenarnya ini juga pergumulan sejak lama juga gitu. Ini juga terinspirasi dari Sabda. Kalau Sabda kan secara khusus punya tagline IT for God gitu. Sebenarnya saya bergumul juga
beberapa waktu yang lalu gitu, kalau saya secara pribadi itu pergumulan saya itu apa gitu, untuk aku bisa menyatakan, mengekspresikan apa yang aku miliki gitu, apa yang talenta yang aku miliki. Nah, waktu itu aku terbesit kode gitu, code gitu. Nah, sepertinya ini bisa jadi satu hal yang menarik untuk dijadikan suatu tagline untuk hidup saya gitu. Nah, I quote you. Misalkan gini, kalau uh, saya sih lebih simpelnya I quote you itu sebenarnya adalah bentuk ekspresi untuk menyatakan ketertarikan atau kecintaan saya terhadap sesuatu. Nah, gampangannya gini Mbak, misalkan ada orang yang sedang jatuh cinta atau sedang mencintai seseorang itu biasanya kan menyatakan I love you gitu kan. Nah, terus lalu bagaimana dengan seorang programmer, seorang penulis program? Bagaimana saya bergumul menyatakan itu? Lalu saya katakan, lah lebih baik saya menyatakannya itu dengan kata I quote you gitu. Nah, yang you-nya ini berarti bisa saja Mbak Evi gitu atau you yang lain menunjuk kepada seseorang yang itu bisa menjadi inspirasi. Tetapi menurut saya ada yang lebih besar lagi bahwa yang saya maksud ini besar, bahwa Tuhan itu yang memberikan inspirasi, pengertian kepada saya sehingga saya mampu untuk menuliskan kode itu. Jadi secara tidak langsung ketika Tuhan menginspirasi saya, ketika Tuhan memberikan pandangan, pikiran kepada saya, firman Tuhan boleh hidup di dalam hidup saya, lalu bagaimana firman itu bisa juga hidup di dalam kode saya. Nah, itu bentuk ekspresi kisah kasih Tuhan kepada hidup saya untuk saya ekspresikan melalui kode. Nah, itulah mengapa saya tertarik mengekspresikan bentuk kecintaan saya terhadap sesuatu, terhadap kode itu, terhadap talenta saya itu dengan I got you. Seperti itu, Mbak. Wah, menarik banget nih, dalam banget nih kan. Ini dalam banget ya. Jadi bagaimana Hadi menyatakan I love you God, aku mencintaimu Tuhan dengan menyusun kode-kode atau coding yang selama ini sudah menjadi talenta Hadi ya, sehingga itu nanti bisa menjadi bentuk produk-produk atau proyek-proyek untuk membagikan lebih banyak lagi tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Jadi ini adalah ekspresi atau tanda kasih dan pengabdian hidupmu kepada Tuhan ya, Had, sebagai seorang programmer. Ya, benar, Mbak. Iya, Ya. jadi kalau di sini ada para penulis, mungkin ya saya tahu ada beberapa penulis di Peserta Sabda Live mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan dengan menulis. Saya juga belum bisa dibilang penulis tapi suka menulis ya. Ketika saya mengekspresikan perasaan saya akan menuliskan perasaan saya. Kalau Hadi akan membuat coding ya. Ya, benar, menulis kode ya. Menulis kode ini ya. Nah, tapi menariknya gini ya, kamu kan ini satu proses ya, di mana akhirnya kamu melihat ketika I coach semua ekspresi saya dari talenta yang telah Tuhan berikan kepada saya atau kepada kamu itu ya, Hat ya, itu harus kamu berikan kepada Tuhan. Tapi tentu saja kan tidak tiba-tiba nih kamu menjadi programmer ya, tidak abrakadabra Hadi menjadi programmer gini ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita ketahui bersama. Gimana nih awalnya kamu sampai bisa menjadi seorang programmer? Apakah ini emang cita-cita kamu dari kecil, sesuatu yang sudah kamu impikan sejak kamu kecil? Gimana? Iya. Waktu saya masih SD itu sebenarnya atau SMP atau SMA nggak kepikiran sebenarnya kalau aku mau jadi programmer gitu. Karena di lingkungan saya itu kayak teknologi komputer itu masih jarang gitu. Saya mendapatkan pengajaran komputer itu SMP. Lalu SMA itu saya bahkan nggak mendapatkan. Tapi kesan dari SMP itu yang paling tidak itu memotivasi saya untuk melanjutkan atau belajar lagi lebih dalam tentang komputer. Dulu waktu kuliah, sebenarnya juga itu nggak kepikiran juga kalau mau ngambil komputer Mbak Evi. Jadi kepikirannya itu yang satu, pertama saya pengen ngambil kampus yang Kristen. Yang kedua, karena waktu itu sepertinya komputer itu sedang booming, sedang bagus-bagusnya gitu. Banyak orang yang mengambil pendidikan komputer gitu. Nah, ya hanya ngambil 2 kesempatan itu Mbak. Saya modal untuk bisa coding itu juga sedikit ternyata. Saya itu hanya bermodalkan mengetik 10 jari aja itu Mbak. Jadi modal itu aja, aku nggak teknologi yang punya gitu. Jadi waktu itu ya saya memberanikan diri untuk bergabung di kuliah di jurusan teknik informatika. Jadi memang pengalaman atau cita-cita sejak kecil itu nggak ada.
aku pikir juga itu karena rencana Tuhan. Tuhan kayaknya sudah mengarahkan saya ke situ karena memang saya nggak punya pengertian atau hal-hal lain terkait dengan komputer waktu itu. Tapi bersyukur itu bisa saya jalani hingga saat ini. Begitu Mbak Evi. Oke, ya. Soalnya kan kalau anak-anak yang sekarang ini ya, Hat, ya, yang saya lihat, saya perhatikan gitu ya, eh, mereka kan mencicipi programming dasar itu bahkan ada yang sudah dari SD ya, Hat ya. Ya, Ya, kemarin kita sempat dengar nih sharingnya Pak Jeffrey, bahkan dia mengajarkan kepada anak-anak dan remaja di gerejanya untuk membuat coding sederhana bahkan ya. ya, Nah, sedangkan kamu sendiri baru dari kuliah nih belajarnya, iya kan, Hat ya? iya benar Mbak Evi. Nah, itu susah nggak sih, Hat? Nah, bagaimana prosesnya Ya, sampai akhirnya kamu bisa jadi programmer seperti sekarang ini dan mungkin ini juga bisa jadi masukan ya bagi peserta Sabda Live gitu ya. Mungkin ada yang merasa kok kayaknya mau ada anaknya atau jemaatnya atau bahkan dari peserta Sabda Live sendiri merasa wah mau masuk IT kok susah dan sebagainya. Nah, bisa sharing nih, Hat. Tadi ceritanya mau ada PowerPoint apa enggak nih, Hat? coba saya sharekan Mbak ya yang sempat saya Iya. buat. Gini, ya pengalaman. Jadi saya tadi sudah bilang waktu masuk kuliah itu saya tidak mengerti apa-apa gitu tentang komputer. Waktu itu waktu di kuliah itu yaitu pertama kali saya belajar tentang komputer, saya belajar tentang hardware, saya belajar tentang software. Nah dari awal 1-2 tahun itu saya masih belum mengerti apa itu tentang programming, tentang software itu karena memang itu awam sekali menurut saya gitu. Jadi cukup sulit untuk saya bisa ikuti apa yang diajarkan dosen. Jadi saya pikir ketika saya masuk ke sekolah IT, ketika saya mengikuti perkuliahan gitu, ternyata apa yang diajarkan dosen lalu coba saya cerna itu saya masih sulit untuk menangkapnya gitu. Jadi waktu itu saya mencoba untuk berbagai macam hal untuk bisa memahami apa yang disampaikan dosen gitu. Nah, waktu itu dosen ketika menyampaikan sesuatu terkait dengan materi, lalu saya mencari buku-buku yang terkait dengan apa yang diajarkan. Misalkan saya cari buku-buku di perpustakaan, lalu misalkan itu terkait dengan programming dan itu dengan bahasa programming tertentu, saya ngambil satu buku dan saya mencoba untuk menyelesaikan satu buku itu dari awal sampai akhir. Jadi kebiasaan saya juga itu bukan hanya di sekolah berdasarkan pengajaran dosen saja, tetapi saya juga belajar dari buku. Saya membeli buku, bahkan kalau dipikir itu buku-buku yang sepele itu saya beli, entah kenapa dulu. Maksudnya saya merasa sekolah IT kok tidak bisa apa-apa gitu. Karena dulu saya merasa minder gitu. Saya kuliah IT, tapi saya nggak bisa nggak bisa nggak bisa melakukan pekerjaan bagian di komputer gitu. Ada beberapa teman yang tanya tapi kok wawasan saya cetek banget gitu, sehingga saat itu ya gimana saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, yaitu saya harus belajar sendiri, saya harus mencari informasi-informasi yang lain gitu. Nah itu ketekunan, butuh kedisiplinan, butuh kerja keras. Karena prosesnya itu nggak sekali instan langsung dapat gitu, tapi butuh beberapa tahap, butuh beberapa proses sehingga saya semakin mengerti apa yang dimaksud terkait dengan ya kalau programming itu terkait sintaks-sintaks atau kalau yang problem solving untuk mengatasi satu aplikasi tertentu ya saya bisa menjawab seperti itu. Dulu kan kayak Eskom itu kayaknya sarjana komplit gitu, apa-apa harus bisa. Yang aplikasi ini harus bisa, aplikasi ini harus bisa, aplikasi ini harus bisa, dan itu beberapa orang menanyakan seperti itu. Dan itu saya belajar. Nah, ada beberapa hal yang ini Mbak yang saya pelajari ketika saya bisa mendalami satu program gitu. Nah itu bagaimana cara saya belajar. Tadi pertama saya belajar dari buku. Dari buku itu yaitu saya mencoba untuk memahami pemikiran dari penulis dari awal sampai akhir. Dan itu SI saya pelajari lalu saya praktekkan. Maksudnya saya mencoba untuk memahami penulis buku komputer itu menuliskan apa tentang itu sehingga saya memiliki alur pemikiran yang sama dengan penulis. Saya bisa mengikuti. Oh ternyata maksudnya seperti ini. Jadi kalau saya saran kepada teman-teman kalau misalkan belajar dari buku lebih baik
kalau masih di awal ya bermula, mulailah dari awal dan selesaikan sampai akhir. Jangan sampai lompat-lompat supaya kita bisa memahami pikiran penulis. Lalu kalau sudah paham sih ya bisa ngambil sesuatu yang penting. Misalkan bagian yang ini yang kita pelajari, bagian poin yang kedua yang kita pelajari gitu. Lalu yang kedua saya belajar dari source code. Dulu waktu kuliah itu saya suka ke labs komputer, Mbak. Jadi suka pergi ke labs komputer. Waktu itu banyak teman-teman mahasiswa itu yang nebengkan source code itu di lab komputer. Nah itu buat kesempatan saya untuk belajar bagaimana memahami kode gitu. Jadi saya mempelajari dari source code teman-teman mahasiswa yang menitipkan source code-nya itu di laboratorium. Ketika itu juga saya masih pemula, saya belum benar-benar paham. Jadi saya juga belajar dari mereka bagaimana mereka memberikan solusi terhadap permasalahan, tetapi dengan cara mereka berpikir yang dituliskan itu. Lalu saya juga sempat download di beberapa situs internet, saya download source code-nya, lalu saya customize sendiri, lalu saya modifikasi sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi source code ini menolong untuk melihat beberapa cara orang menulis program. Jadi dari situ saya bisa melihat, oh ini ternyata cara menulis kode yang baik itu seperti ini, cara menulis kode yang baik itu seperti itu. Jadi kalau dari saya sendiri pribadi itu, membuat program itu bukan hanya sebatas bisa menampilkan sesuatu yang baik, tetapi bagaimana di dalamnya, di back end-nya itu adalah sesuatu yang baik gitu, yang sistematis, yang bisa dilanjutkan, yang bisa di-expand. Jadi itu perlu dipikirkan ketika menulis kode, harus memikirkan back end-nya juga, menulis sesuatu kode yang rapih untuk bisa dilanjutkan. Nah ini yang ketiga, saya belajar learning by coding, yang jelas practice, dan practice. Ya gimana lagi, maksudnya kalau kita bisa mau menulis kode ya harus berlatih, harus membuat solusi ya, membuat solusi terhadap suatu permasalahan gitu. Misalkan ya hal-hal sepele aja lah, misalkan kalau baru pemula masih bingung mau membuat apa, misalkan kita membuat satu catatan tersendiri untuk secara pribadi, misalkan catatan renungan gitu ya. Mungkin bisa, yang sekarang sudah ada aplikasi sendiri di aplikasi Alkitab. Kalau belajar coding, lalu mau membuat catatan renungan tersendiri dengan customer sendiri, dengan kebutuhan sendiri, nah itu mencoba untuk hal-hal kecil untuk membuat sesuatu yang bisa bermanfaat gitu. Jadi praktisnya itu bukan praktis kode yang tidak ada tujuan, tetapi praktis yang benar-benar ada hasil gitu, hasil yang bisa dinikmati paling tidak untuk diri sendiri. Contohnya tadi saya ketika membuat kode, ya membuat kode yang bisa menolong saya bisa bertumbuh, misalkan membuat kode untuk bisa menyimpan renungan. Nah itu mungkin pelatihan pertama nggak berhasil, maksudnya ya itu yang penting bisa nulis saja, yang kedua mungkin ya ada perkembangan sedikit, nah yang ketiga, keempat, kelima semakin lebih baik, semakin tahu apa yang harus diperbaiki dari cara menulis kodenya gitu. Lalu yang keempat itu pair programming, Mbak. Jadi pair programming itu programming secara berteman gitu, nggak cuma seorang diri saja. Karena kenapa? Karena kemampuan programming satu dengan yang lain kan beda gitu. Misalkan saya dengan Pak Jeffrey yang dulu saya sempat bergabung untuk menjadi tim untuk mengerjakan sesuatu, ya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi dengan pair programming itu saling melengkapi gitu. Jadi mengerti, ketika saya tidak mengerti ini, yang satu saling melengkapi, dan ketika saya tahu ini saya bisa membagikannya. Jadi pengetahuan tentang programming itu semakin meningkat, dan itu bisa menambahkan untuk skill kita untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih advance itu. Lalu yang berikutnya sih saya belajar juga dari online tutorial, banyak sekali di situs-situs online di internet yang menyediakan portal-portal untuk kita belajar. Ya teman-teman bisa pelajari sendiri, misalkan di W3 Schools, Free Code Camp, dan beberapa solo learn juga ada. Di aplikasi Android juga ada. Jadi kalau misalkan di Android itu juga ada kayak kuis itu, misalkan kita mempelajari satu aplikasi, satu bahasa pemrograman, lalu ada praktisnya, ada latihannya, harus bisa menyelesaikan poin 1, poin 2, poin 3 gitu. Nah itu cara-cara kreatif untuk bisa kita mengerti tentang coding gitu. Ya, seperti itu sih Mbak yang saya lakukan untuk bisa memahami, dan itu bukan proses yang instan. Kalau orang mikir kayak ada promo-promo, Anda bisa membuat kode hanya dalam waktu 2 bulan.
tidak ada pemahaman sama sekali, menurutku itu bohong juga sih. Maksudnya tidak seinstan itu juga, harus butuh kerja keras, butuh kedisiplinan. Mungkin kalau punya pikiran atau pikiran yang cerdas mungkin bisa saja, tetapi tidak cukup 1-2 bulan untuk bisa. Harus butuh kedisiplinan, ketekunan, kerja keras untuk bisa melakukan itu semua, dan tentu saja pertolongan Tuhan. Amin. Ya, benar juga nih ya, Hat ya. Karena kalau misalnya hanya mendasarkan dasar kita dari bangku kuliah aja, ya, saya juga bisa melihat ya, bagi mereka yang sudah lulus kuliah IT, tetapi setelah itu mereka hanya mengandalkan bikin tugas ya hanya dari karena tugas kuliah, tapi tidak kreatif, mengembangkan diri, mendalami dalam bidang programming tersebut, ya nanti begitu lulus ya kemungkinan ini ya apa namanya, bahkan mereka mungkin nggak bekerja lagi di bidang IT. Itu yang Bisa ya. saya jumpai seperti itu sih, Hat. Dan apa saya juga mengamini tadi kamu sekarang aku tahu nih, Hat ya, bisa melihat bagaimana kamu begitu rapinya dalam membuat coding. Itu bukan sesuatu hal yang instan beneran, karena ini ya, bagi peserta Sabda Live, saya sendiri mengenal Hadi selama 10 tahun ini, dia sangat mempedulikan kerapian untuk codingnya. Bisa aja kita bikin coding sembarangan lalu hasilnya jadi ya, Hat ya. Tapi di belakangnya ternyata kerangka-kerangka di belakangnya itu tidak rapi dan ada banyak masalah. Nah, Hadi itu kalau kami bilang programmer, salah satu programmer yang perfeksionis. Iya, itu karena proses yang sudah cukup panjang ya, Hatnya. Nah, sekarang mau tanya nih, Hat ya, setelah lulus kuliah, nih, bagaimana pergumulanmu untuk menghidupi gelarmu sebagai seorang sarjana komputer? Bukan sarjana komplit ya, tapi sarjana komputer. Nah, apa yang membuatmu tuh tetap komit dan konsisten untuk bekerja bahkan saat ini melayani Tuhan di jalur IT? Kan tadi seperti yang saya bilang kan, sekarang tuh banyak banget lulusan IT, tapi akhirnya mereka tuh kerja atau aktivitasnya malah nggak ada hubungannya dengan dunia IT. Gimana nih, Hat, pergumulanmu untuk tetap komit sampai hari ini? Nah, ini saya melihatnya dengan beberapa hal sih. Pertama, kenapa saya masih mempertahankan atau masih bergumul di dunia IT dan itu untuk pelayanan, ya karena saya merasa itu memang Tuhan ngasih talenta, masih kemampuan saya untuk bisa melakukan itu gitu, untuk bisa melayani Tuhan melalui talenta yang saya miliki gitu. Dan saya pertahankan itu karena saya melihat maksudnya ya itu Tuhan seperti sudah kasih panggilan itu, saya merasa seperti itu gitu, dan saya harus mempertahankan. Ya sempat kepikiran juga sih, maksudnya dulu juga sempat tidak mau melanjutkan jadi programmer gitu karena mungkin beberapa hal, tetapi saya melihat tujuan yang lebih luas, karena yang pertama saya melihat tentang pekerjaan itu, pekerjaan baik. Jadi yang seperti yang saya sebutkan, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu kalau saya lihat, kalau kita menulis kode itu juga kan sesuatu yang baik gitu. Apalagi mungkin dulu kita belum melihat hasil dari programming gitu, hasil dari orang menulis kode. Tapi saat ini mau nggak mau kita bisa melihat bahwa apa yang saya lakukan, apa yang teman-teman programmer lakukan itu sangat berdampak untuk pelayanan di Indonesia atau untuk perkembangan di dunia gitu. Jadi saya melihat memang Tuhan memakai teknologi untuk bisa melakukan pekerjaan baik, untuk bisa menjadi dampak untuk orang-orang yang yang di dunia ini ya, secara digital gitu. Dan itu memang dipersiapkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, saya melihat ini, Mbak, melihat kepentingan. Kalau saya sudah tahu itu adalah pekerjaan baik, terus Tuhan sudah memberikan talenta kepada saya ingin juga memberikan kepada tempat yang saya tinggali gitu. Dalam hal ini Garuda itu Indonesia gitu, simbolnya kan Garuda. Lalu lebih luas lagi global, dunia gitu. Jadi saya melihat saya ini tinggal di Indonesia, lalu apa yang ingin saya berikan untuk Indonesia? Mengaku orang Indonesia, mengaku bangsa Indonesia, tetapi tidak bisa memberikan apapun ke Indonesia juga. Jadi saya ingin berkomitmen juga untuk bisa memberikan sesuatu kepada Indonesia gitu. Jadi dengan apa? Dengan melalui kemampuan yang saya miliki, dengan talenta, dengan kemampuan
programming saya. Mungkin saya juga nggak programming yang paling nggak handal-handal juga sih, nggak advance banget. Tapi saya mengerti, maksudnya saya cukup paham. Saya bisa mengerti kalau punya waktu, punya kesempatan untuk bisa fokus ke satu hal, untuk bisa menyelesaikan satu permasalahan. Tentu saja saya bisa melakukan itu. Tapi bukan programmer handal yang mungkin ya handal-handal banget, tapi saya orang yang biasa yang dipakai Tuhan untuk bisa melakukan hal itu gitu. Nah, yang ketiga yang paling penting dan menurut saya yang harus dilakukan ketika melakukan sesuatu terkait dengan coding, yaitu untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi ketika saya melakukan menulis kode, ketika saya memecahkan suatu permasalahan dengan menulis kode, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, apapun itu gitu, nggak ada pengecualiannya. Jadi itu yang membuat semangat spirit saya hingga saat ini. Kenapa saya masih mempertahankan itu gitu? Karena saya punya talenta itu dan saya harus memakai talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu yang pengen juga saya bagikan ke teman-teman lain supaya juga memiliki spirit yang sama, memiliki semangat yang sama bahwa apa yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini 3G untuk siapa, untuk apa, kenapa saya masih mempertahankan tidak beralih dari IT hingga saat ini. Dan itu menurut saya panggilan saya sampai saat ini, Mbak. Wah, mantap banget, Hat ya. 3G. Kalau sekarang kan udah nggak zaman 3G, Hat. Zamannya 4G, bahkan mau 5G. Nanti akan nambah GG yang lain nggak nih, Hat? Gak kepikiran sih GG-nya apa ya. Iya, yang pasti 3G kamu ini benar-benar ini ya, satu hal yang patut ditiru. Karena ketika kita punya talenta apapun itu ya, terutama saat ini di bidang IT pada era digital ini, itu akan mendatangkan kebaikan, tapi jangan sampai itu hanya untuk kebaikan sementara, kebaikan yang fana, tetapi yang bernilai kekekalan, yang pasti itu semua harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Gitu ya, Hat ya? Ya, benar, Mbak. Ya. Nah, jadi penasaran nih, Hat, kan kamu sudah menghidupi nih ya, gelarmu sebagai seorang sarjana dan filosofi yang sangat berkesan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang kan semua tahu ya, kamu melayani secara full time di Yayasan Lembaga Sabda, sebagai kalau saya bilang sebagai hamba Tuhan digital ya. Nah, kapan nih, Hat, atau momen apa nih yang saat itu kamu merasa Tuhan panggil saya nih untuk melayani dia di bidang IT. Kapan kamu merasa mantap? Ya, bisa sharing nggak nih prosesnya, Hat? Ya, prosesnya nggak singkat juga sih, Mbak. Ketika saya mencoba untuk memantapkan apakah ini benar-benar Tuhan memanggil saya di tempat ini untuk melayani Tuhan di bidang IT, tetapi maksudnya itu ya mungkin waktu kuliah, setelah selesai kuliah itu memang waktu kuliah itu memang saya nggak suka game kan sebenarnya, nggak suka, maksudnya kalau main game itu pusing gitu loh, maksudnya kalau nggak bisa, pokoknya nggak bisa main game. Nah, itu waktu itu saya gunakan untuk menulis kode gitu, untuk coba untuk kepentingan pribadi, untuk saya lakukan untuk memanage diri sendiri dengan membuat satu program. Nah, itu bisa jadi apa ya, seperti Tuhan sejak saya kuliah itu kayaknya Tuhan sudah mengarahkan saya gitu, kamu pikiranmu kayaknya ke arah IT dan ke sesuatu yang terkait dengan kekristenan gitu. Entah kenapa juga, karena beberapa kali yang saya buat juga itu terkait dengan kekristenan, terkait dengan gereja gitu. Jadi saya merasa juga bersyukur juga sejak masa kuliah itu Tuhan juga sudah gerakkan saya gitu, untuk untuk saya bisa pakai kemampuan atau talenta saya untuk dipakai untuk pelayanan gitu. Nah, setelah itu waktu itu saya nggak langsung apply di saya sudah pengguna Sabda juga sih sejak lama itu. Waktu itu nggak tahu 2008-an itu atau 2007 2006 itu aku sudah pakai yang software Sabda, sudah pernah itu. Cuman saya waktu tahun 2009 itu saya lihat ada lowongan gitu, terus dan itu kayaknya di Indonesia itu jarang yang membuka lowongan IT dan itu Kristen gitu. Dan saya waktu awal pertama kali itu tertariknya
seperti itu sehingga saya mencoba untuk bergabung di Yayasan Lembaga Sabda karena yaitu sekali lagi saya melihat tidak ada organisasi lain yang memiliki visi yang sama atau tujuan yang sama terkait dengan IT sehingga itu menolong saya untuk bisa memantapkan apa yang saya lakukan atau ketika saya masa kuliah saya mempersiapkan itu untuk bisa saya implementasikan dan itu pun ketika saya join di Sabda itu ya maksudnya belum masih masih ada waktu di awal-awal itu masih belum yakin apakah ini benar-benar Tuhan panggil saya di tempat ini gitu. Lalu beberapa kali Tuhan ingatkan saya, dulu kamu pernah waktu kuliah, waktu kamu belajar IT gitu, kamu pernah berdoa sesuatu, kamu pernah mengharapkan sesuatu, ternyata Tuhan jawab gitu. Nah, kenapa kamu nggak teruskan gitu? Kenapa kamu nggak lanjutkan apa yang sudah dijawab Tuhan itu gitu. Jadi itu yang memantapkan saya kenapa saya masih lanjutkan pelayanan di bidang IT hingga saat ini. Seperti itu, Pak. Ya, jadi itu juga bukan sesuatu seperti dapat ini ya, kayak kejatuhan, nih Hadi kamu harus melayani Tuhan di bidang IT. Itu proses ternyata ya, bahkan sejak kamu belum tahu Sabda, kamu sudah mulai mengerjakan hal-hal yang berfokus. Kalau kemarin kamu cerita ya, Had ya, sudah diminta untuk bikin berbagai macam program, proyek untuk pelayanan di gereja ya, Had ya. Wah, luar biasa nih. Ya ini dulu sebenarnya pertanyaan yang sama sudah kamu jawab ya waktu kamu 10 tahun yang lalu saya tes pertanyaan awal adalah bagaimana akhirnya memutuskan untuk melamar sebagai programmer di Sabda. Itu juga proses ya Had ya karena begitu lulus juga nggak langsung lamar ke Sabda kan ya, kemana-mana dulu Tuhan bawa putar-putar dulu akhirnya masuk. Cara Tuhan kadang aneh Mbak. Jadi gimana ya, maksudnya kalau memang Tuhan kehendaki itu terus kita mencoba lari gitu kayaknya nggak mungkin, nggak bisa gitu, berarti akan dibalikan lagi dan akan ke situ gitu. Iya jadi kita menundukkan diri kita di bawah otoritas Kristus dan kita bisa dengan jelas melihat kalau itu Tuhan pakai akan berdampak ya, akan menghasilkan, berguna dan terutama bisa memuliakan Tuhan ya Had ya. Nah gini loh Had, kalau zaman sekarang ya Had, kita tahu banget tuh kalau jurusan IT itu adalah salah satu jurusan primadona karena kan katanya masa depannya cerah banget karena masa depan dunia ini tergantung banget kepada kemajuan teknologinya. Jadi suatu negara akan maju jika teknologinya maju. Nah, orang dengan keterampilan IT atau teknologi saat ini dicari-cari banget, apalagi programmer nih ya. Nah, kamu sendiri berarti kan orang yang dicari-cari dunia loh, Hat. Iya, nggak tahu juga, Mbak. Ya. Kalau misalnya lihat dari pengalamanmu melayani Tuhan di bidang IT ini, rasanya kalau orang lihat dari pandangan dunia kok rasanya sayang banget gitu ya, apalagi banyak orang menganggap kerja di yayasan Kristen atau pelayanan itu kurang bergengsi, kurang mantep, atau kalau pendapat kalau kerja di yayasan, di organisasi atau di gereja paling kerjanya gitu-gitu aja. Rasanya eman-eman atau sayang kalau seorang programmer itu kemampuannya hanya untuk bekerja atau melayani di yayasan Kristen atau di gereja. Nah, kamu sendiri gimana, Hat? Apakah skillmu sebagai seorang programmer dapat digunakan dengan maksimal di Sabda? Apa nih hal yang menjadi hal-hal yang paling menarik atau menantang sebagai seorang programmer di Sabda? Apakah biasa-biasa saja seperti yang dia pikirkan orang-orang? Ya, coba saya share lagi satu screen. Bentar. Ya, ini sih yang menarik. Saya ketika masuk ke sini yang pertama saya lihat ini sih tentang jenis pelayanan gitu. Mengapa? Kalau kita lihat yang saya alami itu pelayanan itu hanya dilakukan di mimbar atau di pelayanan di gereja gitu. Tapi apakah orang juga berpikir pelayanan itu sebenarnya banyak dilakukan di mana saja gitu. Nah, dalam hal ini pelayanan, elektronik pelayanan itu, e-service itu. Nah, ini ya ini orang-orang IT, orang-orang yang bisa menulis kode, software developer. Nah, itu sebenarnya pelayan Tuhan juga gitu. Kalau misalkan ada orang kamu kamu melayani di mana gitu.
saya pelayan apa itu di gereja itu salah juga gitu. Jadi kalau saya membuka paradigma bahwa untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa melakukan pelayanan itu bukan hanya menjadi hamba Tuhan yang menyebarkan firman Tuhan secara face to face untuk atau menjadi pendeta di mimbar atau ketemu orang atau diutus ke satu tempat yang terpencil, itu enggak juga seperti itu. Kita bisa melayani secara digital gitu melalui kemampuan kita, melalui kemampuan programming kita gitu. Apa jadinya bisa mempersiapkan apa yang akan disampaikan untuk memuridkan orang di gerejanya gitu. Dengan IT kan sebenarnya itu menolong juga untuk para pendeta, para hamba Tuhan itu untuk bisa memiliki pemahaman yang cukup bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan yang baik, bagaimana mendalami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan melalui teknologi, melalui IT. Nah ini berarti kan tugas IT, tugas orang IT, tugas programmer, tugas software developer, berarti kan menjadi fasilitator, mau nggak mau menjadi fasilitator firman Tuhan, supaya pesan Tuhan bisa disampaikan kepada orang-orang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi ya itu terkait dengan pelayanan, membuka pandangan bahwa pelayanan itu bukan hanya dilakukan di mimbar, tapi orang yang menulis kode yang di balik layar pun itu juga adalah bentuk pelayanan, mendedikasikan hidupnya, mendedikasikan dirinya, menulis sesuatu yang berguna, membuat solusi untuk orang bisa mengerti firman Tuhan, dan itu dipakai orang banyak dan memberkati orang banyak. Itu juga menjadi pandangan saya untuk membuka antara pelayanan klasikal sama pelayanan pelayanan gitu. Lalu yang kedua, yang saya cukup kagum ketika saya masuk Sabda itu terkait dengan data-data gitu. Waktu masuk, saya waktu itu memproses data, memproses teks Alkitab itu. Saya melihat nggak cuma satu versi saja, tapi ada puluhan versi Alkitab gitu. Terus 31.102 ayat, ada pasalnya 1.189 jumlahnya, terus kitabnya ada 66. Jadi kalau kita punya puluhan versi, tinggal dikali saja itu berapa data yang dimiliki hanya untuk versi Alkitab. Berapa jumlah kata-kata yang dimiliki versi Alkitab. Mungkin orang-orang yang data scientist atau orang-orang yang tertarik dengan data mining gitu, Alkitab itu sumber-sumber harta karun menurut saya sih, harta karun untuk bisa mengeksplorasi terkait dengan data-data. Jadi dengan data Alkitab saja, dengan yang puluhan versi, dengan berbagai macam jenis, itu orang sudah bisa melakukan atau memining atau menambang data dari Alkitab gitu. Apalagi ditambah dengan ratusan buku, dengan berbagai bahan multimedia itu, ya saya tertariknya dengan data untuk mempelajari Alkitab itu banyak banget gitu loh, banyak banget dan besar gitu, dan itu sangat berharga, harta karun gitu. Nah, ya, terus kalau sudah ada banyak itu ya baik lagi sih, kalau nggak ada orang yang tertarik untuk join, untuk bergabung, untuk bisa mengembangkan itu, ya data itu nggak berguna. Maksudnya data itu hanya data biasa saja. Nah harapannya sih ini bisa dengan banyaknya data yang dimiliki, dengan kekayaan data, sumber bahan, harta karunnya ini yang banyak ini, orang-orang yang teknis itu tertarik untuk mengembangkan bagaimana data-data ini bisa terintegrasi, bisa menolong orang-orang yang di luar sana yang ingin mempelajari firman Tuhan, untuk mempelajari tentang kehidupan Kristen supaya itu benar-benar teraplikasi dalam kehidupannya gitu. Jadi ya harapannya ya itu tadi data-datanya yang banyak, dan selain itu juga teknologi-teknologi yang di luar sana yang dianggap sebagai teknologi sekuler atau teknologi komersil itu bisa dimanfaatkan untuk memakainya itu. Jadi kita nggak menutup teknologi luar untuk bisa dipakai untuk mengembangkan mengembangkan pelebaran kerajaan Tuhan melalui aplikasi, melalui sistem untuk menyebarkan firman Tuhan itu. Gitu, Mbak.
Kalau melihat ini ya, melihat hanya dengan data dari Alkitab ada 31.000 lebih ayat, pasal dan juga kitab dalam firman Tuhan itu sudah menjadi harta karun yang luar biasa, dan setiap kata yang ada ya itu diolah dengan coding, dengan program, sehingga itu setiap kata pun nanti bisa menjadi sesuatu yang kaya, menjadi berkat, dan orang bisa menangkap pada era digital ini dengan aplikasi, dengan bagaimana firman Tuhan berbicara dengan sangat keras kepada kita ya. Dan memang saat ini Tuhan sangat membutuhkan nih orang-orang, dan Tuhan pasti memberikan talenta, skill, talenta IT kepada banyak anak-anak Tuhan yang lain ya. Ya, saya yakin bukan cuma Hadi ya. Pasti nanti ada anak dari Bapak Ibu Saudara sekalian peserta Sabda Live yang ada di sini, atau mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sendiri yang sedang bergumul bagaimana talenta di bidang IT ini bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan nih. Sudah ada contoh ya, sudah bisa kita lihat bagaimana itu sungguh dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan, terutama untuk kepentingan firman Tuhan. Ya, ini yang cukup menggetarkan hati saya juga ya, Had ya. Selama saya bekerja di Sabda, luar biasa Tuhan berikan talenta kepada anak-anak Tuhan yang tepat. Nah, jadi pada era digital ini memang mereka yang diberi talenta dalam bidang coding, dalam bidang programming oleh Tuhan itu sangat diperlukan untuk mengembangkan kerajaan Allah dan pekerjaannya ya. Bukan hanya dari lulusan sekolah teologi aja, atau dari mereka yang udah ditahbiskan sebagai pendeta yang bisa mewartakan firman ternyata. Tetapi mereka yang Tuhan tempatkan dalam ladang pelayanan digital itu juga bisa dipakai Tuhan, diutus Tuhan sebagai pewarta kabar ya, walaupun dari balik layar, dari kode-kode yang dibuat, coding yang dibuat, semua bisa menjadi hamba Tuhan pada era digital ini. Ya, puji Tuhan. Nah, Had, mau tahu nih, mungkin peserta Sabda Live, ini Hadi tadi proses ayat, kata yang begitu banyak, buku-buku, bahan-bahan multimedia. Bentuknya apa aja nih? Ya, jadi proyek-proyek penting apa aja yang sudah pernah dikerjakan selama berada di Sabda selama 10 tahun ini, Had? Oke. Nah, ini masih ada dana lain, ada banyak sih. Jadi itu mulai dari 2010 sampai 2020. Ya, ini masih banyak yang di luar yang tidak masuk, tapi paling tidak ini mewakili. Jadi semua yang kami kembangkan itu berbasis Alkitab dan terkait dengan biblical computing, terkait dengan studi Alkitab. Jadi kalau project Alkitab Mobi itu kan project mini dari Alkitab Sabda yang interface-nya mungkin kaya, tetapi dengan Alkitab Mobi itu yang ringan, yang baik untuk dibuka di aplikasi di mobile gitu. Jadi seingatnya saya dulu waktu pertama masuk itu prosesnya itu adalah untuk data processing, untuk data Alkitab, lalu 3-4 bulan setelahnya itu saya mengerjakan satu project yang di Alkitab Mobi gitu. Jadi Alkitab Mobi juga itu bukan nggak berdiri sendiri. Back-end-nya itu juga masih memakai situs Alkitab Sabda. Jadi memakai cara apa yang dilakukan Alkitab Sabda. Jadi ketika membangun semua ekosistem, membangun produk, membangun solusi untuk belajar studi Alkitab itu adalah kita kalau saya melihat itu mengemas semuanya itu supaya ketika membuat satu produk baru itu kita tidak membuat dari awal lagi, tetapi kita sudah bisa reuse atau recycle dari apa yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Jadi menolong untuk pengembangan. Ini hanya beberapa produk yang saya sebutkan yang saya dengan teman-teman lakukan untuk mengembangkan aplikasi atau software atau situs terkait dengan studi Alkitab. Seperti itu, Mbak. Nah, ini saya bilangnya IT ministrypreneur, ya, karir. IT ministrypreneur. Iya. Orang kan jarang sekali melihat slogan IT ministrypreneur gitu. Orang bisanya entrepreneur untuk bisa menghasilkan uang yang banyak, bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kepentingan diri sendiri, untuk cari uang yang banyak. Tapi di sini saya melihat ada satu karir yang orang-orang perlu tahu juga, bahwa ada satu karir terkait dengan IT ministrypreneur gitu. Ya. Tujuannya bukan untuk mendatangkan uang sebanyak mungkin, tetapi membawa banyak mungkin jiwa kepada Tuhan ya, Hat ya. Ya.
Iya, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Wah, IT Ministry Trainer, wah, luar biasa. Dan saya yakin ini banyak sekali ya proyek-proyek atau produk-produk Sabda yang ada di daftar di slide Hadi ini yang sudah digunakan oleh sahabat-sahabat Sabda, pengguna Sabda Live, peserta Sabda Live pada pagi hari ini ya. Dan semuanya bukan hanya peserta Sabda Live, saya sendiri ya, setiap hari selalu merasa terberkati dan terhidupi oleh firman Tuhan yang saya akses lewat HP saya, lewat desktop, ya bahkan lewat sosial media saya itu kepada Tuhan. Nah, banyak sekali ya yang sudah tadi kamu sampaikan proyek-proyek produk-produk itu yang sudah dikerjakan oleh para programmer Sabda, bukan hanya Hadi tetapi juga para programmer Sabda terdahulu ya yang sudah dikerjakan dan sungguh sangat mengubah pelayanan dan cara belajar Alkitab masyarakat Kristen di Indonesia ini ya. Dan memang saat ini talenta inilah yang sangat potensial dan sangat Tuhan kehendaki untuk mengembangkan pelayanan. Terutama lagi ketika harus memasuki era digital. Kalau kemarin Ibu Yulia sudah presentasi tentang fondasi digital gereja. Nah, inilah ya bidang IT inilah yang harus ditanamkan dulu di dalam gereja. Bagaimana gereja harus membangun fondasi digital dan harus terlibat dalam teknologi. Kalau tidak gereja tidak mau peduli dengan hal-hal yang bersifat digital ini, ya pastinya pelayanan tidak akan efektif dan oleh karena itu ya saya mendorong ya berdasarkan sharing dari Hadi, gereja atau Bapak Ibu Saudara sekalian perlu lagi mendorong lebih banyak generasi mudanya untuk menggali potensi mereka di bidang IT. Nah, lalu gimana nih Had caranya untuk menanamkan berdasarkan pengalaman kamu ya Had ya, bagaimana caranya untuk menanamkan dalam diri generasi muda yang memiliki talenta di bidang IT untuk menggunakan talentanya melayani Tuhan? Ada tips and triknya nggak nih Had? Ya, apa ya? Saya bilang ini sih tips-triknya adalah membangun karakter menurut saya sih. Itu jadi modal dasar untuk bisa mengembangkan potensi kemampuan yang dimiliki. Nah, kalau saya lihat dari beberapa buku yang saya baca juga terkait dengan teknis ya ini kalau yang orang programming itu harus punya kemampuan untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, harus keingin tahuan. Ini bisa apa, ini bisa apa, ini bisa apa, lalu punya critical thinking, harus realistik juga. Lalu ini ada satu yang generalis. Generalis itu maksudnya kan perkembangan, saya pikir juga penting juga generalis, karena gini, perkembangan teknologi itu kan semakin cepat. Nah, kalau kita hanya spesialis dan spesialis itu penting, tapi generalis itu juga perlu. Ketika perkembangan teknologi itu banyak berkembang, tapi kalau kita tidak bisa mengikuti, makanya ya kita akan nggak bisa mengembangkan itu. Jadi kepentingan untuk generasi itu bisa melihat kerangka besarnya, lalu kita bisa masuk ke dalamnya untuk bisa mengembangkannya. Lalu karakter yang perlu dibangun itu ya tentu saja cinta Tuhan gitu. Kalau kita mengembangkan aplikasi ini dan itu untuk pelayanan Tuhan, ya itu harus cinta Tuhan dulu. Kalau tidak, apa yang akan dihasilkan itu bohong gitu. Maksudnya nggak ada maknanya, nggak ada nilainya gitu. Jadi kalau saya mikir juga kode itu, misalkan saya menulis kode itu, saya juga harusnya mencintai Tuhan, karena apa yang saya salurkan melalui kode itu ada inspirasi, pengertiannya itu dari Tuhan. Kode yang saya tulis itu sumbernya dari Tuhan. Jadi mau nggak mau untuk bisa melakukan itu yang harus memiliki karakter untuk mencintai Tuhan gitu. Dan skill teknis yang lainnya gitu. Nah, di Sabda juga sebenarnya kan ada beberapa, kita diminta juga untuk terus bertumbuh dan berkembang untuk mengikuti teknologi gitu. Nah, sepertinya kalau melihat di bagian yang karakter di atas, ya ini di ruang lingkup Sabda itu memang karakter-karakter itu ditanamkan gitu untuk bisa melakukan itu gitu. Lalu orang-orang yang lain juga bisa bergabung di Sabda gitu. Misalkan tidak hanya orang staf saja, tetapi orang-orang yang ingin magang di Sabda dulu pernah ada di kampus, juga pernah magang di Sabda untuk belajar hal teknis, hal untuk belajar firman Tuhan dan tentang kehidupan pribadinya. Jadi sebenarnya Sabda juga membuka kesempatan orang-orang untuk membangun karakter di tempat ini gitu, terkait dengan hal teknis untuk mencintai Tuhan lebih lagi.
Iya, Tuh. terkait dengan penjelasan Hadi tentang magang ini sebenarnya tadi ini ada pertanyaan sih ya, dari Zoom tadi dari saudara Jamie tanya ini, apakah Sabda punya program atau kerjasama dengan kampus yang memiliki persekutuan ekumenis sehingga bisa menjaring mahasiswa atau tenaga muda untuk mempersembahkan talenta mereka buat Tuhan. Nah, ya benar tadi seperti yang Hadi katakan ya, salah satu cara kami untuk menanamkan bagaimana dengan skill IT seseorang bisa bisa melayani Tuhan dengan membuka kesempatan magang ya secara resmi dari kampus maupun jika ada yang mereka yang punya skill IT ketika liburan mereka punya liburan kampus 2 bulan biasanya ya lalu mereka mau belajar melayani Tuhan di bidang IT kami terbuka juga untuk menerima rekan-rekan muda yang ingin magang belajar melayani Tuhan untuk menggunakan skill mereka di bidang IT gitu ya. Seperti yang sudah tadi Hadi katakan, kalau magang itu kebanyakan dari Petra ya, Had ya. Iya, banyak Saat Petra ini sih kita dulu. kerjasama dari Petra ya. Iya gitu, ada lebih dari 10 ya, Had. Sudah Iya, ini ya, sudah mereka belajar lebih. ini. Dan beberapa tahap ada Iya, beberapa tahap. iya ada udah sekitar 4 tahunan lah Ya, 4 tahap. berapa staf magang dari Petra bergabung untuk belajar melayani Tuhan dengan skill mereka di sini ya, puji Tuhan. Oke, nah kalau belajar tentang kata melayani, ini biasanya yang suka suka dengan kata melayani, menuntut pelayanan itu biasanya keluarga hamba Tuhan nih, karena saya lahir nih di keluarga. Kalau Pak Johan bilang semua orang tuh hamba Tuhan, orang Kristen hamba Tuhan ya. Ini Ya. ya, yang full time, yang biasanya ditahbiskan sebagai pendeta, biasanya ingin anaknya juga melayani Tuhan, ya. Nah, dengan sharingmu ini, Hat ya, generasi digital termasuk anak-anak pendeta nih, bisa juga menjadi hamba Tuhan di bidang IT dong ya. Nggak harus Ya. mereka dipaksa masuk sekolah teologi untuk jadi hamba Tuhan. Nah, mungkin peserta Sabda Live juga perlu tahu nih, bahwa sebagian besar staf Sabda ini sebenarnya adalah anak-anak hamba Tuhan full-timer, anak-anak pendeta. Tuhan tempatkan di sini untuk menjadi hamba Tuhan full-timer di Sabda, dan tidak semuanya memang programmer ya, tidak semuanya. Tetapi mereka memiliki bermacam-macam skill di bidang IT dan semuanya bisa dipakai secara maksimal untuk melayani Tuhan di bidang teknologi dalam pelayanan di Sabda. Jadi kalau dengar sharing dari Hadi, saya ingin mendorong juga ya bahwa jangan kecewa bagi para hamba Tuhan atau pendeta yang punya kerinduan anak mereka melayani secara full time, tetapi punya keinginannya nggak mau sekolah teologi, maunya sekolah IT, nggak masalah, karena begitu banyak kesempatan untuk melayani Tuhan pada era digital ini dengan talenta dari Tuhan. Begitu ya, Hat ya? Ya, Mbak Evi. Oke, nah untuk yang praktisnya nih Hat sekarang ini, kalau ada peserta Sabda Live atau yang punya jemaat, anak atau kenalan yang punya talenta di bidang IT, digital atau media, tapi saat ini mereka udah terlanjur nih, atau mereka sudah memang ya mau di marketplace aja, masih bisa nggak sih skillnya dipakai untuk melayani Tuhan walaupun nggak full time? Bisa saja sih, bisa. Nggak full Gimana? time, ya misalkan yang pertama sih, misalkan kalau full time itu ya menolong pelayanan di gereja gitu kan ya. Menolong pelayanan di gereja, orang bisa melayani di sana, tapi pelayanan di gereja mungkin yang apa ya, ya ya yang bisa dilakukan di sana. Jadi kan maksudnya itu kan nggak harus pelayanan di gereja ataupun pelayanan di tempat lain, itu nggak harus full time, bisa part time gitu. Tapi untuk dalam waktu yang beberapa jangka waktu tertentu, kita juga sebenarnya ada event gitu, ada event yang dilakukan secara global, yang tidak hanya dilakukan di Indonesia saja gitu, tapi di beberapa dunia. Dan orang-orang yang mungkin nggak punya waktu penuh, sehari penuh untuk melayani Tuhan, bisa bergabung untuk bisa menyampaikan ide, menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan untuk untuk melayani gitu, untuk memberikan solusi terhadap pelayanan di Indonesia gitu. Nah, ini ada event yang diadakan tanggal 9 sampai 11 Oktober 2020. Itu namanya Code for God. Tadi Mbak Evi juga sudah menyampaikan terkait dengan event ini, Code for God, yaitu mengumpulkan orang-orang yang rindu supaya kemampuan mereka, talenta mereka itu bisa dipakai untuk membangun solusi, membangun suatu produk untuk bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan pelayanan, terkait dengan
ya misi gitu yang ada di organisasi bukan hanya di gereja saja. Jadi ini mengundang orang-orang yang ingin ambil bagian, yang merasa tidak punya waktu full time bisa join untuk bisa bergabung untuk membuat satu produk untuk kerajaan Allah. Dan kita akan bergabung di tanggal 9 sampai 11 Oktober, tapi kita mulai pre-hack-nya itu tanggal 2 sampai 8 Oktober. Nah, itu teman-teman bisa mendengarkan ide-ide apa aja, proyek apa aja yang ingin dikembangkan, dan teman-teman semua boleh gabung di sananya gitu. Jadi acaranya ini bukan kerja sendiri, tapi kerja bersama-sama orang-orang yang punya kemampuan masing-masing. Mungkin yang diharapkan ya orang yang memiliki kemampuan teknis coding gitu. Lalu ada yang bagian yang orang-orang yang terkait dengan media, ada orang-orang yang punya ide-ide gitu. Itu kita satukan supaya setiap kemampuan talenta yang dimiliki terkait dengan teknologi bisa disatukan dan bisa menghasilkan satu solusi atau produk untuk pelayanan Tuhan. Jadi ini satu ajang yang sangat efektif banget dan strategis banget ya, Hat, untuk salah satu cara untuk memberitahu nih kepada mereka yang punya skill di bidang IT bahwa talenta mereka juga dapat digunakan saat ini walaupun belum terlibat atau belum dalam pelayanan full time atau memang akan tetap bekerja dalam bidang marketplace, tapi punya hati dan kerinduan untuk bisa tetap melayani Tuhan, mempersembahkan talentanya untuk Tuhan. Salah satu ajang yang bisa dipakai untuk menuangkan ini adalah dengan mengikuti acara hackathon virtual Code for God Indonesia 2020 ini ya. Jadi ini akan mengumpulkan para programmer Kristen atau komunitas-komunitas Kristen pegiat teknologi, dan dalam waktu 48 jam mereka akan berkolaborasi nih secara intensif menangani tantangan-tantangan, challenges-nya, dengan membuat dan menyelesaikan. Ini ada banyak proyek yang akan dikerjakan ya, proyek-proyek kreatif dan inovatif yang pastinya dapat bermanfaat bagi kemajuan kerajaan Allah di Indonesia. Begitu ya, Hat ya. Jadi gitu, itu pendaftarannya tadi seperti yang saya katakan, pendaftarannya sudah dibuka dan saat ini sudah ada 50-an peserta yang sudah mendaftarkan diri. Ada juga PM yang masuk menanyakan apakah saya bisa ikut, talenta saya di bidang IT adalah dalam bidang media, atau saya bisa PHP, saya bisanya web programmer, apakah saya bisa ikut? Silahkan daftarkan diri Anda, nanti kita sama-sama di dalam melihat proyek-proyek apa yang bisa kita kerjakan masing-masing dengan talenta kita masing-masing. Jadi ayo buruan daftar, pendaftaran ditutup pada tanggal 1 Oktober 2020 dan pre-hack-nya akan dimulai pada tanggal 2 Oktober sampai tanggal 8 Oktober. Ya, Hat. Ini kalau saya lihat ini ada beberapa tanggapan yang masuk mengatakan sharing Hadi sungguh memberkati, ya. Saya sendiri juga sangat terberkati dengan sharing dari Hadi yang dimana kalau saya suka bilang ini manusia-manusia yang Tuhan panggil secara khusus, Tuhan khususkan kalau dibilang manusia yang jarang, ya, yang spesial yang Tuhan tunjukkan untuk melayani Tuhan di bidang IT. Nah, nanti malam Hadi juga akan sharing lagi kan ya, nggak cuma pada pagi hari ini, tapi sharing sama rekan-rekan yang lain yang sudah pernah mengikuti hackathon, sehingga nanti silahkan ajak rekan-rekan Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak atau Bapak Ibu Saudara sekalian sendiri, kalau mau dapat lebih banyak sharing dari rekan-rekan yang lain, tinggal lebih mantap lagi nanti malam ikutan ya, pukul 19.30 lewat Zoom juga, dan silahkan nanti hubungi 08122667467 untuk mendapatkan informasi lebih lengkap lagi dan untuk mendapatkan linknya. Begitu ya, Hat ya? Ya, Mbak. Oke, Hadi, ini kan ya, nanti malam jangan lupa ya, Hat, siapkan diri lagi untuk sharing lagi. Ya, oke Mbak. Itu waktu itu saya yang acara hackathon itu dulu saya ikut 3 kali. Di tahun 2015, tahun 2016, sampai 2017. Jadi waktu itu kita ikut hackathonnya secara offline. Cuman untuk tahun ini kita akan lakukan secara virtual gitu. Ya. Oke. Nah, apa nih yang seru nih, Hat, ketika kamu 3 kali ikut itu? Seru terus atau gimana? Serunya gini, misalkan kalau saya sebagai programmer gitu, kadang-kadang untuk bisa menghasilkan suatu produk itu kalau kerja biasa bisa saja ya, itu mungkin bisa dikerjakan 1 bulan atau lebih dari 1 bulan lama gitu. Tapi kalau dengan hackathon dalam waktu 3 hari kita sudah ada prototype.
sudah ada hasil yang bisa dipakai gitu, meskipun nggak sempurna tapi sudah ada hasil yang bisa dipakai. Nah itu yang menolong kenapa ikut hackathon, karena kita bisa langsung melihat hasilnya gitu. Orang-orang bisa fokus ke satu hal, ke satu project, produk, ke satu solusi, sehingga secara bersama-sama itu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dilakukan dengan cepat hanya dalam waktu 3 hari. Nah itu mengasihkannya itu sih, ada hasil yang bisa kelihatan gitu. Ya. Oke, ya nanti malam sharing lebih lengkap lagi dan silakan Bapak Ibu Saudara sekalian bergabung dan jangan lupa untuk ajak rekan-rekan yang lain juga, terutama generasi muda di gerejanya.